Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini Tuhan dengar doa saya. Jam 2:30 pagi tadi saya berdoa buat kita semua supaya diberikan kerinduan datang ke tempat ini. Dan datang sebelum ibadah dimulai. Ya, apresiasi buat kita semua karena kita pengen yang terbaik buat Tuhan Yesus Allah kita. Ucap syukur juga buat lawatan Tuhan, yang sakit sembuh, amin. Yang susah dihibur, ya, karena Allah kita dahsyat. Mari kita menyanyi bersungguh-sungguh bersama malaikat di sorga. Kita nyanyikan kidung pujian, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bangga kepadamu Tuhan, menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami rindu memuliakan Engkau Tuhan. Ini saat terindah. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Mari angkat tangan. Tanganku ku angkat padamu, Bapa, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Aku menyembah. Aku menyembah-Mu. tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jemaat hati kudus, Kami siap beribadah dengan sungguh-sungguh. Yes, yes, yes. Amin. Silakan duduk. Ibadah Raya Minggu Sehati Gereja Betel Indonesia Jemaat Hati Kudus Perunan 1 Bekasi. Hari ini Minggu 11 Januari 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Galatia 1 ayat 3-5. Bersama-sama, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa di surga, pencipta langit dan bumi. Di dalam Putra Bapa Tuhan Yesus Kristus, dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan Yesus, kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus, bahkan kita bisa menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, bersyukur. Mari kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan Yesus, dengan hati bersukacita, dengan hati bersyukur. Sebab Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melekat bagimu, selamaku dari setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berhenti seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru
setiap pagi lewatnya ku tak pernah berbagi seumur hidupku. Dengan sukacita kita berlari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Lewatku tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita kita menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita kita menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita kita menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari bersama-sama kita baca dari Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini rezeki kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa-Lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan persembahan kita yang pertama. Bapa Surgawi, kami bawa persembahan kami ini untuk pelayanan di ladang Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang kami bawa kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Kita bawa dengan hati bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus, Kau baik, sangat baik. Ya Allah. Biar kita tetap terus mengandalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah tempat berlindung keselamatan dan hanya Engkau Yesus yang kami andalkan satu-satunya dalam hidup. Kau sungguh baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Yesus sandaran, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
percaya Yesus sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Dan kita menyanyikan satu-satunya yang kuandalkan Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, Amin. Terima kasih. waktu selalu yang terbaik. Engkau Yesus sandaraku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Yesus sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuh, Yesus pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan Yesus, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Yesus sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuh, Yesus pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Yesus sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuh, Yesus pemulihku. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuh, Yesus pemulihku. Katakan Tuhan Yesus memberkati, Tuhan
Yesus memberkati, Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan. Kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Ya, kami ada saat ini itu semua karena kasih sayang-Mu, karena penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kau sungguh baik. Ya, kami tetap terus berharap kepada Tuhan Yesus sampai selamanya. Pasti perjalanan hidup tetap selalu ada bersama kami dan tidak pernah meninggal. Kuasa-Mu terlebih besar Yesus dari apapun itu. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih dasar, Yesus bukan lebih dasar. Tak pernah tergantikan dunia Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Yesus bukan lebih besar. Tak pernah terlanggarkan mulia Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan penolongku. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya
kuasamu terlebih besar. Yesus ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji mulia Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Yesus ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji mulia Tuhan pulihkan hidup. Kuasamu terlebih besar. Yesus ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji mulia Tuhan menolong hidupku. Ya benar Yesus. Kuasamu terlebih besar. Yesus ku terlebih besar. Yesus ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji mulia Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji mulia Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji Yesus. Tak pernah terlambat janji mulia Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Bapa, Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus. Kami rindu selalu ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Biar kiranya pujian, penyembahan kami maupun ibadah kami boleh berkenan. Kami juga rindu membaca firman Tuhan Yesus. Firman-Mu yang menghidupkan kami, memberikan iman, kekuatan, kesegaran di dalam kami, sehingga kami boleh dibangun dan dibentuk menjadi serupa bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap membaca firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-murid Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Tuhan Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Tuhan Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Bersama-sama perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Tuhan Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-murid Tuhan Yesus datang dan meminta kepada Tuhan Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Tuhan Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Tuhan Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Tuhan Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Tuhan Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Bersama-sama Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-murid Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata
Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak bersama-sama, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Tuhan Yesus naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mana Engkau berkarya, Engkau berbelas kasihan, Engkau berkuasa, Engkau melakukan hal-hal yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga hal yang sama terjadi di sini. Engkau sudah mengerjakan sesuatu yang besar bagi kami. Kami bersuka cita karena Engkau pasti hadir di sini Tuhan. Karena kami datang dengan kerinduan ingin berjumpa dengan Engkau. Biarlah beberapa saat kemudian ini Tuhan, kami mau duduk diam, membuka hati kami, pikiran kami, roh jiwa tubuh kami. Biarlah firman Tuhan Yesus yang berkata-kata kepada kami, sebab firman itu berkuasa. Terima kasih Bapa buat jemaat-Mu yang sudah hadir. Mereka rindu akan Engkau. Mereka pengen dilawat oleh Tuhan Yesus. Mereka pengen pulang dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja semesta. Haleluya. Amin. Kita bersuka cita ya. Tiap hari kita ketemu sama firman. Kita baca firman. Dan ternyata memang saudara, di dunia ini firman itu terlebih besar dari apapun juga. Lebih besar dari emas, lebih besar dari perak, lebih besar dari harta apapun juga. Karena apa saudara? Karena dunia ini dijadikan oleh firman. Kita hidup dari firman Tuhan Yesus. Ya, luar biasa ya saudara. Sebelum dunia dijadikan, dengar nih, kita sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Bukan pada waktu orang tua kita melahirkan, enggak. Sebelum dunia dijadikan, aku sudah memilih kamu. Keren saudara ya. Berarti kita lebih dahsyat daripada dunia ini saudara di mata Tuhan. Karena apa? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak berlalu. Anak-anak Tuhan akan hidup kekal dan dunia akan lenyap saudara. Berarti kita lebih berharga dari segalanya. Dan firman itu kita hidup oleh firman. Artinya apa saudara? Tiap hari saudara hidup dari firman. Ketika saudara membutuhkan makanan, firman itu memberi kita makanan. Ketika saudara membutuhkan kesembuhan, firman itu menyembuhkan kita. Ketika kita berduka cita, firman itu yang memberikan penghiburan kepada kita. Firman memberikan pengharapan kepada kita. Di awal tahun ini saudara, mari kita percaya bahwa firman itu akan menuntun kita dari berkat yang satu, berkat-berkat yang lain. Dari situasi yang satu ke situasi yang lain, semuanya akan menjadi damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini saya gembira loh saudara. Saudara semua sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Firman yang menjadi manusia adalah Tuhan Yesus. Saudara. Keren ya. Jadi Allah sendiri ya masuk ke dalam dunia menjadi manusia supaya manusia ini berbahagia. Ya. Jadi kita di dalam Tuhan Yesus harus berbahagia. Makanya saudara kalau beribadah, jaga supaya tetap kita bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Nah saudara, tahun ini ada sesuatu terobosan. Jadi kalau selama ini nanti para pembicara, para pengkhotbah yang di dalam ini bercerita tentang firman yang kita baca hari ini, ya. Tetapi tahun ini akan dilengkapi dengan kitab yang dari perjanjian lama. Karena apa? Perjalanan hidup kita itu dari perjanjian lama sebelum dunia dijadikan ya.
Terus masuk diproses menjadi kehidupan baru bersama dengan Tuhan Yesus. Perjalanan hidup kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam firman-Nya. Beberapa yang kita amati di dalam perjanjian lama, saudara kenal yang namanya Henokh? Bukan anaknya Bude Yoyana, ya dia namanya Henokh juga. Saudara, Henokh itu keturunan ketujuh dari Abraham, ya dari Adam. Itu Adam, lalu punya anak namanya Set, punya anak namanya Enos, punya anak namanya lupa satu, ya. Nah, terus sampai ke Henokh itu anak yang ketujuh. 7 itu berbicara tentang kesempurnaan. Jadi dalam kekristenan saudara, angka-angka itu penting saudara untuk mengingatkan kita bahwa ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah itu sebabnya saudara, Henokh itu di keturunan yang ketujuh disempurnakan oleh Tuhan. Yang kemarin saya diskusi sama Divo, kayaknya kalau zaman dulu kalau nyari Tuhan lebih gampang dari zaman sekarang ya. Betul ya? Karena zaman dulu tuh nggak ada lampu, kalau udah malam orang ngapain? Nggak ada teknologi, nggak ada mall, nggak ada apa, ya duduk-duduk gitu kan, ya itu cari Tuhan lebih gampang, ya. Tetapi jangan lupa saudara, Henokh itu bergaul nggak sebentar. Berapa lama Pak Hadi? 300 tahun. Halo? 300 tahun. Nah kita saudara banyak tantangan, banyak hal ya yang membuat kita ini kurang punya kesempatan untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, karena banyak hal yang menarik kita. Kalau orang udah lihat TikTok kadang-kadang gak pernah berhenti, tangannya gini terus saudara, ya kan? Udah berapa jam gak habis-habis tuh TikTok loh. Ya, saya belum pernah lihat tuh TikTok berhenti gitu, habis gitu. Enggak saudara. Berjam-jam bahkan berhari-hari, lupa masak, lupa kerja, lupa segala. Salah satunya itu saudara. Belum lagi hobi. Dekat rumah tuh ada orang hobinya burung, ya kan? Pagi-pagi udah bangun nganu burung sampai siang. Ya. Hobi-hobi yang lain itu menyita kita saudara untuk bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Untuk itu saudara saya mau beritahu, sebenarnya kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, kita lebih merasa damai sejahtera ketimbang kita melakukan hal-hal yang duniawi. Cuman memang kadang-kadang kita belum berani melangkah gitu. Ya. Saya ambil keputusan tahun ini menambah jam doa saya, penyembahan saya di 2:30 pagi. Biasa jam 3, mulai dari 2:30. Saya tidak mau di kamar, saya mau di satu tempat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan ternyata luar biasa. Dan saya belajar, saudara, ternyata kalau kita menyembah Tuhan Yesus, maaf, jangan cuma di bibir, sampai di hati, saudara. Rasakan betapa Tuhan Yesus itu baik. Sehingga ucapan kita ini tidak datar. Tuhan Yesus, engkau baik, engkau luar biasa, engkau dahsyat, haleluya. Enggak. Jadi seperti kita bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, mengekspresikan isi hati kita. Sehingga ada sentuhan-sentuhan Tuhan masuk ke dalam diri kita semua. Ya. Nah, saudara tahu nanti saudara bergaul dengan Tuhan berapa lama? 300 tahun? Selama-lamanya. Jadi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan mulainya saudara? Saya pernah berkata, ya ini ilustrasi saja, katanya ada orang nanti gak betah di sorga. Karena gak biasa penyembahan. Nah penyembahan itu harus mulai dinikmati sekarang saudara. Sehingga tambah hari kita tambah lebih dalam lagi. Ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Itu bukan cuma klise saudara, tetapi itu betul-betul akan terjadi kalau kita lebih dalam lagi mengasihi Tuhan Yesus. Kita mengangkat satu tema hari ini saudara tentang kudus, suci dalam iman yang besar. Ya,
kudus, suci dalam iman yang besar. Saudara, semua agama kenal namanya kudus, kenal namanya suci. Bahkan di beberapa rumah ibadah kalau saya lihat ada tangganya itu, di situ ada tulisan batas suci. Batas suci. Jadi ke sini nggak suci, sana suci. Terus sucinya beda-beda. Suci menurut agama satu beda dengan agama yang lain. Sucinya orang Kristen betul-betul suci. Karena apa? Karena Tuhan sendiri hidup kebenaran ada di sini. Sementara yang lain cuma label, saudara. Karena memang menurut kita Tuhan yang paling benar itu hanya Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Makanya batas sucinya orang Kristen beda dengan batas sucinya orang lain. Kekudusan saudara juga berbeda nantinya karena objeknya lain. Kudus saudara berbicara tentang tempat di hadirat Allah dan tidak di tempat yang lain. Jadi kalau di sini ada hadirat Allah, di sini ada kekudusan. Makanya kita bersyukur, Tuhan Yesus berjanji, kalau ada 2 orang berkumpul sungguh-sungguh dalam namaku, aku hadir. Di sini ada kekudusan Tuhan. Di sini ada hadirat Tuhan, saudara. Bukan hadirat yang lain. Setan pun kalau ada di sini dia pergi, saudara. Gak tahan, saudara. Karena apa? Dia akan terbakar. Itu sebabnya saya rindu kita mengalami kekudusan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang, kita mendekat, kita buka hati, kita merendahkan diri, di situ kita mengalami kekudusan hadirat Tuhan. Ya, tempat itu adalah tempat yang sakral. Sakral itu berkenaan dengan Tuhan saja. Sakral. Jadi saudara di sini diproteksi sama Tuhan Yesus. Ketika saudara menyembah Tuhan Yesus, memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan Yesus, ada kuasa Tuhan masuk dalam diri saudara. Kalau di dalam dirimu ada sakit penyakit, mental itu sakit penyakit. Kalau di dalamnya ada kejahatan, ada dosa, mental itu semua saudara. Karena Allah tidak bisa bersatu dengan itu semua. Nah itu sebabnya saudara kita bersyukur, mari kita rindukan Tuhan Yesus terus menerus dalam hidup kita saudara. Biar kita melihat bukan dengan mata jasmani kita, tetapi dengan mata rohani kita, bahwa Dia hadir dalam hidupmu secara pribadi. Ya, terbiasa ya. Jadi walaupun jumlah manusia miliaran orang, Tuhan Yesus bisa hadir kepada setiap orang dalam waktu yang sama, karena Dia Tuhan Allah kita. Jadi kita nggak usah ragu, saudara. Kalau aku berdoa, aku dijawab nggak ya? Pasti dijawab. Saya nggak percaya itu kalau ada doa yang nggak dijawab. Semuanya pasti dijawab. Ya, Tuhan kalau orang tanya sama Tuhan Yesus nggak ada yang nggak dijawab. Ya, bahkan tadi perempuan yang Sirofenisia juga dijawab juga pada akhirnya sesudah. Dijawab. Cuma memang jawabnya tidak seperti apa yang kita mau. Sebab yang kita mau tidak seperti keindahan apa yang Tuhan mau, saudara. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita, jawaban-jawaban itu semuanya adalah jawaban yang terbaik dalam hidup kita. Karena jawaban itu mengubah karakter kita, mengubah hubungan kita dengan Tuhan Yesus lebih dekat lagi, mengubah diri kita semakin aktif untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Suci itu tentang keadaan atau sifat seseorang. Ya, saya berdoa kita diubahkan sifat kita menjadi suci, ya. Tadi supaya kita punya pikiran Kristus dalam diri kita, ya. Nggak ada yang negatif, nggak ada yang jahat, nggak ada kejahatan, nggak ada pembunuhan, nggak ada penipuan. Pikiran Kristus biar ada di dalam diri kita, saudara. Sehingga, saudara, sifat kita akan menjadi seperti sifatnya Tuhan Yesus. Caranya melihat begini, ya. Di Yakobus 1 ayat 19, hendaklah kamu cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat juga marah. Nah, lihat, tolok ukurnya kita gini, kita cepat dengar nggak nih? Oh cepat, oke. Ya, kita cepat berkata-kata nggak nih? Oh cepat, wah itu belum. Karena firmannya cepat mendengar, lambat berkata-kata.
Lebih baik kalau mau berkata-kata tahan dulu, diolah lagi gitu kan. Ya. Terus kita cepat marah atau lambat marah? Siapa yang cepat marah tadi tuh? Iya. Dia mengaku dosa. Tapi diampuni dosanya. Saudara, mari kita belajar. Kita belajar gini loh, mendekat kepada firman. Ya, jadi kalau ada benjol-benjolnya di hidup kita, Tuhan memberikan kita pertolongan. Ya, sehingga kita klop dengan firman. Ya, tadi pagi saudara saya sempat melihat satu tayangan. Ya, saudara kenal sama Adira ya? Adira ya? Ya. Dia menangani beberapa tahun yang lalu seorang remaja yang berat badannya 190 kilo. Anak 12 tahun, 11 tahun, berat badannya 190 kilo. Ya. Dia dengan sabar ya melatih, mengingatkan cara makannya, cara ininya, cara ini olahraga. Sekarang beratnya cuma 70. Ya. 100 kilo lebih berkurang. Artinya saudara dalam hidup kita, saudara, kalau kita terlalu berat dengan dosa-dosa kita, tanggalkan dosa-dosa kita, saudara. Karena Tuhan mau kita dibersihkan, masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Karena sempitlah jalan dan sesaklah pintu yang menuju kepada kehidupan. Memang tubuh kita ini maunya berbuat dosa. Ya, itu sudah hukum dosa. Tapi kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak lagi hidup di dalam hukum dosa. Kita hidup di dalam hukum kasih karunia. Ya, karena anugerah yang begitu besar kepada kita. Roh Kudus diutus kepada kita untuk memampukan kita, untuk kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Nah, di awal tahun ini, saudara, mari kita berkomitmen bahwa sepanjang tahun ini aku pengen lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Aku ibadahnya pengen lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan Yesus. Saudara, kami para pengerja tiap bulan rapat, saudara. Kita berdoa bagaimana jemaat bisa kapasitasnya kepada Tuhan Yesus ditingkatkan terus menerus gitu, saudara. Itu kerinduan kita, saudara. Karena memang tanggung jawab kita semua, saudara, supaya kita semua lebih dekat lagi kepada Tuhan Allah kita. Suci dapat terjadi diselesaikan. Dosa kita diselesaikan nggak? Diselesaikan di dalam Tuhan Yesus. Dosa orang lain diselesaikan nggak? No. Enggak bisa diselesaikan. Enggak ada orang bisa menyelesaikan dosa. Hanya Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus luar biasa bagi kita. Karena dosa kita diselesaikan, kita dipindahkan nih dari orang hukuman menjadi orang yang bebas. Orang yang merdeka. Dari orang yang harusnya dihukum menjadi anak raja di atas segala raja, anak Bapa di sorga. Luar biasa keren. Makanya hidup kita harus penuh dengan ucapan syukur. Ya, saya nasihatkan jangan pernah lagi bersungut-sungut. Amin. Gak ada gunanya. Ya, mari kita mencoba sukacita aja deh. Kalau sukacita terus pasti ya Tuhan buka jalan bagi kita. Ya, kalau ada seorang anak manyun aja, kira-kira dikasih jajan nggak sama orang tuanya? Tapi kalau kita bersuka cita, menyenangkan orang lain, saudara, disitulah anugerah Tuhan akan turun atas kita semua. Nah, pesan Tuhan Yesus buat kita semua melalui gembala, saudara. Mari kita putuskan, ya, kita komitmenkan. Ini perlu ada tekad, saudara. Kalau kita melakukan sesuatu nggak pakai tekad, kalau saudara dengar ada surat keputusan. Itu ada satu tekad itu yang harus dikerjakan. Mari kita memutuskan untuk melangkah mendekat kepada Tuhan Yesus. Kalau sini saya tulis 11:30 apa ya kira-kira? Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita suruh pikul kuk yang Tuhan pasang.
Kita mesti belajar pada Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Dampaknya apa? Jiwa kita mendapat ketenangan. Amin. Sebab kuk yang Tuhan pasang itu enak, bebannya pun ringan. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, beban kita ringan, saudara. Walaupun beban kelihatannya berat, tetap ringan. Ibaratnya kita punya troli, saudara. Ya. Suatu kali Messi pergi ke Cina, lo tahu kopernya gede banget itu. Begininya saya koper. Ya. Tapi ringan, kenapa? Ada rodanya tuh, saudara. Didorong satu jari juga kuat. Tapi kalau diangkat beratnya luar biasa. Nah itu sebabnya saudara, di dalam Tuhan Yesus kita jadi ringan. Ya. Ada yang menopang kita, malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepada kita untuk menjaga kita di segala jalan kita. Apa? Mereka akan menopang kita di atas tangannya supaya kaki kita tidak terantuk kepada batu. Saudara mau ditopang sama Tuhan Yesus? Datang sama dia. Setiap kali saudara punya persoalan, datang kepada Tuhan Yesus, dia pasti akan menopang kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia lebih sayang daripada orang tua kepada anak-anaknya. Tuhan jauh lebih sayang kepada kita. Andalkan dia dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita beralih dari zona nyaman dunia kepada ketenangan hadirat Tuhan Yesus. Saudara, memang meninggalkan zona zaman dunia nggak gampang. Karena kita udah melekat sekali. Udah kayak apa? Perangko, susah dicopotnya. Tapi kita harus belajar terus, saudara. Harus mengalami hadirat Tuhan Yesus lebih lagi. Ya, saudara mulai bertindak dulu. Kami saudara sudah belajar. Di mana mau kami berada, kami nyanyi. Entah di mall, entah di mana kita nyanyi, di jalan kita nyanyi. Ya. Kenapa? Ada hadirat Tuhan di atas pujian orang-orang Israel. Kalau kita menyanyi, hadirat Tuhan itu ada di dalam kita. Ada proteksi, ada perlindungan Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita. Nah, yang ketiga, saudara, pesan Tuhan buat kita semua adalah tingkatkan jam ibadah. Terus tahu nggak, ibadah kita tuh bukan di gereja saja. Ya, kalau Ibu Kris depan kompor itu bisa ada hadirat Tuhan nggak? Ibadah bisa nggak? Bisa. Pak Hadi lagi nyetir bisa nggak itu hadirat Tuhan? Ya. Dimanapun saudara, kita tingkatkan saudara. Saudara jangan diem aja, ngomong. Ini ngomong nih, ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik loh Tuhan. Ya, dengan begitu saudara kita meningkatkan ibadah-ibadah kita, hubungan kita dengan Tuhan Yesus semakin akrab, semakin baik. Baik di jalan, di tempat kerja, di mana saja, bahkan di kereta ya Bu. Di mana saudara? Ucap syukur loh kereta zaman sekarang beda dengan kereta zaman dulu. Ya Bu ya, zaman sekarang tuh nikmat ya Bu naik kereta ya. Murah lagi, cuma 3.500. Ya. Zaman dulu saudara, naik kereta udah panas, pengap, rame, ngamen, tukang dagang apalagi, tukang copet. Jadi bersyukur saudara, itu Tuhan ubahkan semuanya untuk kenyamanan kita, supaya kita dapat terus memuji Tuhan Yesus. Terus nyaman gak di rumah? Kalau nyaman ayo memuji Tuhan di rumah saudara. Kalau nyaman gak dalam perjalanan? Kalau nyaman ayo puji Tuhan Yesus. Nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini, di mana aja saudara. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Terakhir nyanyi. Kembali lagi suruh nyanyi saudara. Jadi tingkatkan ibadah kita. Saudara mau tahun ini ditingkatkan ibadahmu? Kami mau lebih dalam lagi saudara. Ya, saya mengucap syukur hari ini Tuhan dengar doa saya. Hampir semua saudara tidak terlambat hari ini.
Ya, dipertahankan saudara, karena ini doa kita. Hadi yang setiap kali bikin evaluasi, ya kan, yang terlambat sekian persen, yang tepat waktu sekian persen, kita mau yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terus tahu kalau kita membawa persembahan yang terbaik pada Tuhan Yesus, ya, Dia akan lepaskan berkat-berkat yang berlimpah. Ada nyanyian pujian kemarin buat persembahan bagus ya. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah bak hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Refrennya, Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Dengan begitu, hubungan kita dengan Tuhan Yesus semakin akrab, semakin intim, semakin memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami belajar untuk mendekatkan diri kami, khususnya sepanjang tahun 2026 ini Tuhan, agar kami lebih dalam, lebih dekat, lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Kami akan melihat, merasakan, mengalami kedahsyatan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saatnya kita membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Sebelumnya kita mau baca firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat persembahan Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 10. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Amin. Puji nama Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan. Kita bawa dengan hati bersyukur, bersukacita kepada Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Yesus pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Yesus pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Yesus pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Yesus pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Yesus pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Yesus pasti yang terbaik. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk reformasi yang sedang terjadi di pemerintahan Indonesia, baik di legislatif DPR, di eksekutif pemerintahan, dan di yudikatif peradilan. Kiranya mendapat tuntunan dari Tuhan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kami berdoa untuk bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Kiranya firman Tuhan Yesus dapat diterima oleh seluruh daerah di Indonesia. Damai sejahtera dan perlindungan Tuhan Yesus melingkupi seluruh daerah di Indonesia. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi Indonesia, kiranya selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus, dihindarkan dari malapetaka,
serta dianugerahkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kami percaya rancangan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias, memuji Tuhan Yesus serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa memberkati Menteri Keuangan. Kami berdoa untuk pembaharuan di Bea Cukai dan di Pertamina. Kiranya mafia dan korupsi dihapuskan di sana. Kami berdoa untuk reformasi di DPR dan institusi kepolisian. Kiranya dapat segera terlaksana. Kami berdoa kiranya undang-undang perampasan aset bagi para koruptor dapat segera disahkan untuk menghentikan korupsi di Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama, Bapa selalu ditinggikan, kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk selalu berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang semakin dekat. Kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa memampukan kami untuk membangun keintiman dengan Tuhan Yesus, banyak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk beribadah dengan benar. Kiranya kami fokus saat beribadah, sebab kami sangat rindu menghormati Bapa. Tuntun kami ya Tuhan Roh Kudus untuk datang sebelum ibadah dimulai. Bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Amin. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami, amin. Ya saudara, mari kita banyak-banyak berdoa dan minta diproteksi oleh Tuhan Yesus supaya baik keadaan kita, baik keadaan keluarga kita, baik keadaan gereja kita, bahkan lingkungan kita. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa, kiranya seluruh jemaat GBHT Kudus menjadi jemaat yang rendah hati, yang selalu merindukan firman-Mu, yang selalu ingin berakar, bertumbuh dan berbuah, yang diberikan pengurapan dan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sebab nama-Mu dahsyat bagi kami ya Tuhan Yesus. Biar kami semua hidup di dalam buah pertobatan, selalu introspeksi diri kami sendiri ya Bapa, supaya kami semakin indah di hadapan-Mu, sebagai mempelai-mempelai-Mu, kami cantik di hadapan-Mu Tuhan, karakter kami serupa dengan karakter-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kiranya terus ada buah Roh Kudus di dalam hidup kami, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Itulah buah Roh Kudus yang berkenan di hadapan-Mu, dan tidak ada yang bisa melarang itu semua, karena itu kebaikan dari Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur ya Bapa buat kesehatan kami semua, khususnya yang ada di sini, juga buat kesembuhan bagi kami, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami, bagi sanak saudara kami. Terus kami membela di hadapan-Mu ya Bapa, supaya mereka yang sakit menjadi sembuh, dipulihkan oleh Tuhan Yesus, diberikan damai sejahtera, bahkan mereka juga akan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terus kami berdoa juga untuk keuangan kami masing-masing, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, bahkan gereja-Mu Tuhan.
kami selalu menanti-nantikan Engkau pemberi berkat. Sebabnya kami terus menabur. Kalau kami menabur, firman berkata kami pasti menuai. Khususnya kami menabur di ladang-Mu. Jadikan kami orang-orang yang murah hati, orang-orang yang membawa yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati keuangan gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk Natal yang sudah berlalu dan semua Tuhan cukupkan bagi kami semua. Semua meriah, semuanya memuliakan Tuhan Yesus. Berkati keuangan kami sepanjang tahun 2026. Kami terlalu percaya kami tidak akan kekurangan sebab Tuhan Yesus yang memberkati kami semua. Berkati kami yang mengelola persembahan ini, biar takut akan Tuhan Yesus ada pada kami semua. Dan kami boleh melakukan sesuai dengan Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa juga buat pelayanan firman-Mu ya Bapa. Setiap hari kami butuh firman, baik yang kami baca, baik yang kami dengar, baik yang kami ikuti di dalam ibadah-ibadah. Biarlah firman-Mu terus berkuasa di dalam diri kami ya Bapa. Sebab kami hidup dari, oleh, dan untuk firman-Mu. Dan firman-Mu adalah Tuhan Yesus sendiri, firman yang menjadi manusia. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman pada hari ini, juga buat semua pelayan-pelayan-Mu yang menyampaikan firman. Kami berdoa juga buat kehadiran kelompok-kelompok di GBHT Kudus ya Bapa, di kelompok-kelompok yang baru, dari kelompok Yehuda, kelompok Yusuf dan kelompok Benyamin. Biarlah kami sungguh-sungguh ya Bapa mempersiapkan diri kami untuk menjadi murid-Mu, sebab Engkau memerintahkan kepada kami untuk menjadi murid-Mu. Kalau sebentar kami akan berkumpul kelompok demi kelompok, biar kami membaca firman-Mu satu pasal di Perjanjian Lama dan saling mendoakan. Dan kami juga mau mendoakan kelompok lainnya supaya kami tetap menjadi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, inilah doa ucapan syukur kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta. Kita akan katakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat pelindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah. Malaikat-malaikat Bapa dipindahkan yang kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya Tuhan menyertai aku dan melindungi
daripada sehingga jasa kita tidak dan menjawab aku. Saya ingin berdoa buat saudara semua, biar masing-masing dua-dua maju ke depan. Saya ingin berdoa supaya di tahun 2026 ini engkau semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Hari hamba-Nya. Yang lainnya kita menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, penuhlah dengan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, nama Kudus dalam nama Tuhan Yesus, penuhlah Engkau dengan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi sekarang ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah melepaskan berkat bagimu, berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat materi, berkat segala berkat surgawi turun atas kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Kita berdiri. Kami mengadakan tangan kami kepada Bapa di surga, sumber segala berkat, kasih, karunia, keselamatan. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa terima kasih. Bapa, Tuhan Yesus terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Terima
Puji